Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus guru kita bersama Amun Haji Haji Lutfi Basari dan para hadirin jamaah tafsir ribat. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua panjang umur, amin. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua lancar rezekinya, amin. Dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Kiai Haji Lutfi Basari dalam keadaan kita masih keadaan Islam dan diajarkan dalam akidah yang lurus, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dengan keadaan sehat wal afiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang kedua kalinya sholawat ma'assalam kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat kita bersolawat kelak di yaumil qiyamah kita bisa mendapatkan syafaat beliau, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban orang tua di antaranya yaitu adalah mengajarkan kepada anaknya kebaikan, mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana caranya dia dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dikasih tahu bagaimana yang benar, bagaimana dikasih tahu yang buruk, ini yang benar, ini yang buruk, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Nah, di zaman sekarang ini, na'udzubillahi min dzalik, orang-orang tua mengajarkan anaknya yang tidak baik, mengajarkan hal-hal maksiat, diajak berot, diajak sodorkan, diajak untuk pekerjaan yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan diajarkan membaca Al-Qur'an, bukan diajarkan bagaimana ilmu syariat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ulama salaf terdahulu mereka itu sangat jeli sekali, sangat berhati-hati sekali dalam mengajarkan anaknya. Mereka itu diajarkan oleh orang tuanya. Kalau punya anak itu harus dibacakan atau diajarkan membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Karena apa? Karena ini adalah kewajiban seorang orang tua kepada anaknya. Karena apa? Karena di antara kewajiban bagi orang itu pertama kalinya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Zubat itu dikatakan awwalu ma wajibin 'alal insan ma'rifatun ilahi bil istiqomah. Yaitu apa? Pertama kali yang wajib bagi manusia yaitu mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala istiqomah dengan keyakinan yang penuh. Ya ini makanya orang-orang salaf itu sangat jeli sekali, karena ini adalah kewajiban bagi seorang orang tua.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kisah. Besok itu di hari kiamat ada yang didahulunya di dunia itu suka berbuat kebaikan, sholat tahajud, ahli qiyamul lail, ahli sholat witir, suka membaca Al-Quran, ahli membaca Yasin. Kehidupannya dipenuhi dengan kebaikan, tapi apa? Dia lupa mengajarkan kepada anaknya kebaikan, lupa mengajarkan kepada anaknya mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia fokus dalam dirinya sendiri. Maka nanti di hari kiamat dia itu akan dimasukkan surga, tapi akan masuk surga itu disetop oleh anaknya. Anaknya berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Rabbana, khudh lana haqqana min hadzal zalim." Ya Allah, ambilkan hak-hak kami ini kepada orang yang zalim ini. Bagaimana kita ini ya Allah? Kita ini orang tua, kenapa kita dibilang zalim oleh anak kita? Saya ini memberikan kepada anak saya pakaian, memberikan makanan, memberikan duniawinya, pokoknya dikasih, memberikan sangu, memberikan duniawinya. Lalu anaknya berkata, "Ya Allah, dia ini memang mencukupi duniaku, tapi dia lupa denganku untuk mengenalmu, melupakanku untuk beribadah, caranya beribadah kepadamu." Dari kisah ini, maka bisa menjadikan kita, kalau kita tidak mengajarkan anak-anak kita, bisa-bisa kalau kita saatnya masuk surga, akan masuk surga, tapi gara-gara kita nggak mau mengajarkan anak-anak kita, mengajak ke hal kemaksiatan, hal berot atau sonhorekan, ini adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melalaikan diri kita kepada Allah. Kalau anak kita diajarkan untuk diajak kepada hal-hal kemaksiatan, maka hati-hati, anak kita nanti di yaumil qiyamah akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil hak kita, dan kita sebagai orang tua dikatakan zalim karena kita nggak mau mengajarkan kebaikan, karena kita tidak mau mengajarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tua itu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah di dalam kitab Nashihut Diniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Rahimallahu walidan a'ana waladahu 'alal birri." Ya Allah, rahmatilah orang tua yang dia itu menolong anaknya berbuat kebaikan, mengajarkan untuk berbuat kebaikan, masukkan ke pesantren, masukkan ke tempat ilmu. Itu Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya. Jadi jangan sampai kita itu merasa kayak, wah pusing ngajari anakku. Padahal di sini Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada anaknya untuk dirahmati. Maka dari itu wajib kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita hal-hal kebaikan. Apalagi di zaman sekarang ini penuh dengan fitnah, penuh sekali dengan fitnah. Apalagi para ulama dicaci, para habaib dicaci, para ulama-ulama waliullah, kekasih-kasih Allah dihina. Kalau kita diajarkan mulai dari kecil dari orang-orang tua kita, tidak diajak kemaksiatan, diajari membaca Al-Quran, diajari bagaimana mencintai para ulama, mulai kecil diajak majelis taklim, maka anak itu mulai besar akan terbiasa, tidak akan tergoyah dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Alhamdulillah, tahadzusan bin ni'mah. Saya ini mulai kecil diajarkan oleh ayah saya, orang-orang tua saya untuk menghadiri majelis taklim, menghadiri
majelis para ulama, para waliullah, dimintakan doa. Ada satu kisah yaitu Habib Ali Al-Habsyi. Beliau itu suka diajak oleh orang tuanya kepada habaib, para ulama. Setiap Habib Ali Al-Habsyi ini melihat orang yang alim, orang yang lebih pintar itu meminta kepada ibunya, wahai ibu, aku tadi melihat seorang Habib yang alim, waliullah, doakan aku seperti beliau. Pada akhirnya apa? Beliau masa besarnya beliau bisa mengarang kitab Sittut Duror, bisa mengarang kitab yang mulia dibaca oleh semua kalangan habaib, dan beliau diakui sebagai waliullah. Jadi kita yang punya anak ini harus mengajarkan anak kita, jangan sampai kita itu bisa masuk neraka gara-gara anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.